Ini ada yang unik sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami dalam podcast Bawaslu Jakarta Barat. Pada kesempatan siang kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Bukan tamu mungkin kali Bang ya. Ini tuan rumah juga, tapi kita ingin mengenal lebih dekat sosok Ahmad Jubadillah MM yang merupakan Kordip Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Barat. Mungkin juga tidak asing lagi dalam dunia kepemiluan, tapi kita akan menelisik lebih dekat sejauh mana keterlibatan Ahmad Jubadillah yang sampai saat ini juga terlibat dalam kepemiluan. Assalamualaikum Pak Obed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Obed, selamat datang di podcast kita, di podcast Bawaslu ini. Ini kan kalau kita ngobrol tentang pengawasan. Ini sambil santai ya? Oke, santai. Bisa sambil ngopi. Iya. Jadi memang konsepnya ini adalah obrolan santai. Jadi kita lebih lepas lagi ngobrolnya tentang kepemiluan, tentang sosok komisioner ataupun pimpinan dan anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat. Kalau kita ngelihat fenomena saat ini kan seolah-olah Bawaslu ini dilihat situasi pandemi kayak nggak ada kerjaan. Terlepas juga isu tahun 2019 sudah lewat dan pemilu kedepannya juga masih ngambang nih antara tahun 2022 ada pilkada atau enggak. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Obed ketika ngelihat situasi pandemi dengan situasi Bawaslu ini, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Ini saya udah diundang di podcast Bawaslu Jakarta Barat. Ini acaranya enaknya santai nih, jadi kita bisa santai kan? Iya, siap. Sekarang ini memang kita tidak ada pemilu. Untuk 2020, 2021 kita tidak ada pemilu. Tapi kita nggak tahu nih 2022. Kita sambil nunggu instruksi dari pusat, ya kan? Betul. Kalau memang ada pilkada, ya berarti kita sudah siap-siap. Nah, terkait ketika pandemi seperti ini, kemudian tentang waktu seperti ini, apakah Bawaslu ada kegiatan? Ada tetap. Nah, kita pertama mengawasi daftar pemilih. Ada namanya daftar pemilih berkelanjutan. Dan itu sudah dilakukan dari 2020 kemarin. 2019 selesai, kemudian lanjut daftar pemilih berkelanjutan. Kita mengawasi KPU bagaimana proses itu terjadi, kemudian kita juga sinkronkan datanya itu data dari KPU dengan data dari instansi terkait. Ya, karena sekarang pandemi, kita mau turun ke lapangan, cek lapangan juga belum dapat. Iya. Bisa, karena memang Masih ya, situasi begini ya. situasinya pandemi dan DPP sekarang ini memang KPU hanya memberikan angka-angka, tidak by name dan by nick. Itu salah satu kesulitannya. Oke, Pak Obed, ini sebelum kita melangkah dan mengobrol lebih jauh tentang pemilu, kayaknya kita juga perlu ada pendekatan emosional. Sebetulnya Pak Obed ini mengawali karir di Bawaslu atau berkecimpung dalam dunia kepemiluan ini seperti apa Pak Obed? Nanti baru kita bercerita yang lebih agak serius tentang pengawasan pemilunya. Siap. Jadi bicara pemilu sebenarnya bukan hal baru buat saya. Ketika pemilu 1999, saya pernah jadi koordinator kecamatan JPPR. Itu saya kalau nggak salah baru semester 3 kalau nggak salah. Berarti itu udah masih aktif Ya. di kuliah mahasiswa, Saya udah memang masih terlibat di mahasiswa. inian. Saya baru kuliah, kemudian saya jadi koordinator kecamatan di Kembangan. Kebetulan waktu itu saya ketua IPNU Kecamatan Kembangan dan juga saya diangkat sebagai koordinator di PPR. Memang setelah itu saya tidak mengikuti pemilu selanjutnya saya tidak masuk dalam jajaran itu. Waktu itu memang saya pernah di KNPI, kita juga ketika pemilu selanjutnya di KNPI juga mau coba membuat pengawasan. Nah, kebetulan saya aktif di KNPI. Kemudian 2017 saya masuk dalam lembaga kepemiluan sebagai ketua Panwascam Kembangan. Itu tahun berapa tuh, Pak? 2017. 2017. Oh, pilkada tahun 2017. 2017 saya sebagai ketua Panwascam Kembangan. Mungkin pernah dengar yang kasus wali kota
Oh iya, Nah, yang paling sama keempat, tukang bubur itu, Pak ya? tukang bubur. Iya, Nah, iya. itu pengawasan kami di Panwascam Kembangan. Kemudian 2017 saya coba, waktu itu masih Panwas Kota. Panwas Kota saya coba ikut dan saya masuk, waktu itu masih bertiga. Nah, komisioner masih bertiga, saya, Pak Oding dan Ojan. Pak Mahrojan. Nah, Iya. kemudian ketika lembaga ini definitif Jadi lembaga Bawaslu. jadi lembaga Bawaslu, bukan Panwas lagi, bukan Edok lagi. Nah, saya ikut lagi dan saya masuk lagi. Itu kalau nggak salah dilantik Agustus 2018 itu. Ya, ini kaitannya peralihan masalah ad hoc ke permanen dari Panwaslu ke Bawaslu. Pak Obed kan juga, saya biasa manggil Pak Obed aja ya. Siap, Kalau siap, Pak siap. Ahmad Santai Jubadillah aja. kan ini. Kan Jadi santai-santai Pak ini. Obed ini kan melewati dua generasi yang awalnya peralihan dari Panwaslu ke Bawaslu. Kira-kira yang paling mencolok itu ataupun kita bercerita dinamikanya bagaimana Pak antara Panwaslu ketika ad hoc dan juga Bawaslu saat ini itu Pak? Memang agak berbeda. Ketika Panwas Kota itu kita masih ad hoc dan itu kami itu bertiga, sekarang berlima. Ya. Memang tahapan-tahapan itu kita lalui waktu itu. Ketika tahapan pertama verifikasi partai politik gitu ya, itu kita mengalami itu. Ya kita bertiga gitu kan, ya sudah kita lalui. Kalau persoalan apa tadi? Kalau masalah dinamikanya ini Oh, kan dinamika. kayak ada tadi kan Bapak misalnya SDM, ini kan juga ada masalah fasilitas pasti ketika udah menjadi lembaga permanen dan juga harus dipenuhi juga lembaga-lembaga fasilitas lembaga yang menjadi permanen itu Pak. Kalau bicara fasilitas, saya pikir bagaimana kita mensikapinya lah. Sebesar apapun fasilitas, kalau kita tidak mensyukuri gitu kan. Nah, tapi kalau kita merasa ya cukuplah dengan fasilitas ini, pasti kita bisa. Karena kerja di Panwas Kota ataupun di Bawaslu ini adalah amanah. Bagi kami ini adalah amanah yang harus kita jalankan. Ya, jadi tetap melakukan pengawasan melekat untuk bisa lebih maksimal Betul. lagi. Bagaimana pengawasan bisa dimaksimalkan. Betul. Nah ini Pak, kaitannya juga kan sudah melakukan juga dari Panwascam, Panwaslu Kota, Bawaslu. Saya pikir ini 3 peralihan yang luar biasa. Sejarah ini membuktikan ketika peralihan dari Panwascam, kemudian juga Panwaslu berubah jadi Bawaslu. Ada hal-hal yang menurut Bapak ini pengalaman paling menarik apa dalam sampai Bapak ini bersemangat untuk naik jenjang. Ini kan dari Panwascam, kemudian Panwaslu, kemudian di Bawaslu, ini kan step-stepnya kan jelas kan. Yang motivasi Bapak untuk berkecimpung lebih jauh dalam dunia kepemiluan apa nih Pak? Nah, saya memang sebelumnya sudah aktif di beberapa organisasi. Ini sebenarnya yang energi yang luar biasa dari organisasi gitu kan. Ketika ada kesempatan berkarir, ada kesempatan kita bisa bergabung, kemudian kita bisa berjuang lah untuk demokrasi. Ada lembaga yang memang permanen, kemudian memang diakui, legalitasnya semua diakui gitu kan, kenapa enggak? Ya. Dan kebetulan saya senang yang seperti ini, itu aja. Jadi karena banyak senang. bersentuhan Karena sama orang bersentuhan lain, dengan terbiasa banyak orang. berorganisasi, itu juga bagian dalam bisa melakukan sosialisasi ke banyak masyarakat lah. Betul. Tadi juga bercerita tentang pengalaman Panwascam pada saat pilkada, kemudian juga berpengalaman di JPPR. Ini kan pemilu tahun 2019, kalau kita flashback ini unik nih Pak. Pertama kali dalam sejarah kepemiluan kita digabungnya pemilu legislatif dengan presiden. Ini pemilu serentak pertama tahun 2019. Bahkan kalau di daerah sampai ada 5 kotak, di Jakarta ada pemilu 4 kotak. Ini pandangan Bapak, dinamika apa yang Bapak rasakan dan sebagai pengawas pemilu, terutama khususnya dalam koordinasi pengawasan ini yang paling intens dalam mengawasi tahapan-tahapan pemilu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pemilu tahun 2019 ini, Pak? Nah, pemilu 2019 memang agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena memang ada penggabungan ini kan gitu Ya, kan. betul. Kemudian ini juga ada sedikit sisa-sisa isu
Pilkada 2017. Oh Juga iya. sedikit juga tetap bermain lah gitu kan. Nah, ini memang seru. Dinamikanya memang cukup cukup baik, cukup enak juga. Kita menikmati gitu. Ya kalau saya jujur saya menikmati itu ketika ada hal-hal yang sifatnya ya entah itu hoak ataupun ada caleg dan sebagainya yang melakukan pelanggaran ataupun kita harus turun ke bawah ya tetap kita lakukan. Nah makanya waktu itu saya ingat itu waktu itu ke kantor pos itu mungkin itu kantor pos yang buletin itu tuh. Oh iya, yang buletin. Iya, saya lupa. Nah yang buletin itu tuh, nah itu Ya, kan seru buletin. itu ya kan. Saya sudah datang ke kantor pos, awalnya dia bilang tidak ada apa-apa gitu kan, tidak ada, kita tidak terima. Baru banget saya duduk di kantor, saya balik ke kantor, saya dapat informasi dari masyarakat, turun di salah satu masjid, kemudian saya minta coba difoto. Ternyata kantor pos, saya balik lagi ke kantor pos. Langsung kita gerebek waktu itu, ternyata memang ada di dalamnya. Iya, yang isinya itu black campaign, Pak ya, ke Betul, salah black satu campaign. kandidat ya. Iya. Nah, menyoroti karena memang fokus di pengawasan, Pak. Ini kan hal-hal apa yang paling disoroti ketika dalam pemilu tahun 2019 ini dalam pengawasan karena tahapannya dari mulai tahapan pendataan daftar pemilih sampai pendaftaran calon sampai calon presiden kemudian juga calon DCS daftar calon sementara pilegnya. Ini yang paling mencolok dalam pengawasan tahun 2019 apa nih, Pak? Hasil atau apa nih? Yang Kalau tahapan-tahapan itu. tahapan-tahapan, kalau tahapan banyak mungkin satu-satu kita bercerita banyak Iya, ya. panjang DPT lah. juga pasti apa Waktunya nggak lagi cukup. itu. DPT sampai sebelum pemilu aja, sebelum berlangsungnya Iya. proses pencoblosan masih ada masalah. Ini kayak di antara beberapa tahapan itu yang paling mencolok maraknya pelanggaran pemilu ini di dalam tahapan apa, Pak? Pasti kampanye. Kampanye ya. Pasti kampanye. Padahal waktunya singkat tuh kampanye, Pak ya. Iya, pasti kampanye. Nah ini kan kampanye karena isu sektoralnya antara presiden, kemudian juga dengan pileg, DPD dan segala macam. Ini kan apakah ada kecenderungan karena memang kita ngelihat Jakarta terutama, Jakarta ini kan pasti isunya sentral DKI dan nasional. Apakah ada ketimpangan antara isu-isu kepresidenan dengan juga isu-isu yang sektoral dengan lokal DPRD, kemudian juga DPR RI dan juga DPD. Bapak menanggapi itu ada pengaruh nggak sih Pak antara presiden dengan juga isu-isu lokal? Nah, ini Jakarta. Nah itu Pak. Nah, ini Jakarta, ibu kota gitu kan. Kalau yang sifatnya nasional pasti sangat dekat dengan Jakarta. Apapun yang terjadi di tingkat nasional, imbasnya pasti ada di Jakarta. Gitu. Pengaruhnya apa Pak kira-kira? Banyak pengaruhnya. Karena misalnya presidennya gitu kan, karena partai ini mengusung presidennya ini gitu kan, kemudian ya ke calegnya juga ada imbasnya, ke partai politik ada imbasnya, walaupun tidak signifikan, tapi itu ada di masyarakat. Oh itu tetap ada efeknya ya. Walaupun tidak signifikan ya, tapi itu muncul ada. Nah ini juga menjadi catatan buat para pendengar, ternyata memang buat jadi caleg juga harus bisa pilih-pilih nih. Ini pengalaman pengawas pemilu, hasil survei di lapangan itu secara tidak langsung juga akan berpengaruh. Mungkin kecil kali Pak ya. Kalau mau nanti nyalek gitu ya. Iya. Karena pendengar kita juga kan Pak buat kalangan umum. Mungkin juga ada salah satu kandidat yang kedepannya mau nyalek atau rencana saya juga mau nyalek kan nggak tahu Pak. Iya. Atau terbalik, saya akan nyalek. Iya. Iya. Ya itulah tadi kan memang dinamikanya luar biasa tahun 2019 sampai kalau kita lihat tuh efeknya ada beberapa di daerah-daerah kalau di kompetisi nasional itu jatuhnya korban tuh banyak yang dari mulai KPPS ataupun pengawas TPS sendiri. Nah saya menyoroti tentang PTPS nih Pak karena memang terjadi tahun 2019. Kira-kira perlu nggak sih Pak? Ini kan PTPS 1 di setiap TPS dengan KPPS 7 sampai 9 Betul. termasuk Pamsung. Kalau menyoroti dengan kesetaraan tugas dan fungsinya antara KPPS dengan TPS, bagaimana pandangan Bapak nih melihat itunya? Saya SDM. pikir SDM di TPS di jajaran Bawaslu satu juga cukup. Satu cukup ya. Saya pikir cukup. Yang penting kan bagaimana SDM ini mempunyai kualitas yang baik. Kemudian kalau bisa gitu kan untuk kedepannya gitu ya, untuk kedepannya memang jauh-jauh hari ini ya biar nanti bimteknya dan sebagainya ini betul-betul maksimal.
Kalau terlalu mepet ya instan. ya namanya instan gitu. Ya kan? Ya ibarat kopi nih, kan kalau dia dimasaknya dengan air panas itu akan berbeda rasanya daripada diseduhnya dengan air yang kurang panas. Betul Pak. Ya ini kan juga kadang kita naik ke atas di PPS dengan panwaskel kita. Kalau PPS ada 3, panwaskel ada 1, bukan ingin melihat secara tupoksi tugasnya mungkin PPS lebih banyak, tapi logikanya kan ini karena memang kaitannya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, satu kelurahan hanya 1 orang pengawas pemilu. Pandangan Bapak bagaimana menyikapi, karena seringkali kita ngebahas tentang SDM pengawas pemilu di bawah, satu kelurahan atau desa hanya 1 orang pengawas. Kemarin ketika memang ada satu jadwal kampanye yang berbarengan di satu kelurahan, sedangkan dia hanya 1 kelurahan, Bapak sebagai koordinator pengawasan menyikapi dan menanggapi sebuah masalah-masalah di lapangan dalam petugas-petugas pengawas pemilu bagaimana Pak? Ya, inilah hebatnya Bawaslu. Iya. Inilah hebatnya Bawaslu. Ya kan? Di tingkat kelurahan hanya panwaskel 1 orang. Iya. Sedangkan mereka 3 kamar orang. sebelah 3 orang. Ya kan? Padahal kerjanya panwaskel itu cukup besar. 1 kelurahan dia harus mengawasi itu. Tapi karena emang diperintah undang-undangnya seperti itu, ya kita lakukan. Nah, ini kemudian memang ketika mereka terpilih jadi panwaskel, ini kan banyak bimtek kita berikan. Ya kan? Bimtek-bimteknya seperti apa? Mereka juga kalau ada masalah koordinasi ke Panwascam koordinasi juga ke Bawaslu Kota. Nah, mengenai ini kita juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi ketika pemilu bukan cuma Panwaskel atau Panwascam atau Bawaslu yang bekerja, tapi kita juga minta masyarakat untuk berpartisipasi. Ya. Nah, kalau masyarakat tingkat partisipasinya tinggi, saya yakin 1 orang cukup. Nah, bagaimana peningkatan pengetahuan politik masyarakat? Karena dalam ketika ada laporan masyarakat, ini kan kita langsung tindak lanjuti. Ada laporan, langsung kita tindak lanjuti. ini Pak, biasanya bagaimana sih pendekatan Bawaslu, karena memang pengawasan partisipatif menjadi kebutuhan dalam membangun kapasitas SDM yang ada di lapangan. Pendekatan-pendekatan apa yang biasanya Bapak lakukan sebagai anggota Bawaslu Jakarta Barat untuk mereka nih bisa mau melaporkan ketika ada pelanggaran ataupun memang mau melakukan pengawasan secara mandiri tanpa harus MB sebagai pengawas pemilu, punya kesadaran lah gitu Pak, meningkatkan kesadaran masyarakat. Secara formal kita melakukan sosialisasi, ya kan? Kita undang nih dari unsur tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh pemuda kita undang, ya kan? Nah, kita sosialisasikan tentang partisipasi masyarakat itu secara formalnya. Tetapi secara non formal itu juga kita lakukan. Kadang kita ngopi-ngopi, ya. Ngopi di warung-warung, kemudian di majelis taklim kita hadir. Hal-hal seperti itu sangat efektif. Ya, kalau kata orang komunikasi, terakhir ngopi. Iya. Nah, karena ngopi itu selesai semua ya. Jadi jangan juga terlalu kaku kita hal-hal seperti itu di wilayah-wilayah formal, tapi di wilayah non formal sangat penting. Di antara laporan masyarakat ada kasus yang itu maksud saya bisa diangkat menjadi suatu hal yang laporan itu menjadi barang berharga gitu, masa di Bawaslu diproses sampai ada persidangan, ada nggak Pak? Nah, ini kemarin sangat fenomenal itu, saya kira sangat fenomenal. Ada 2 kasus sangat fenomenal, sebenarnya banyak kasus, tapi yang 2 ini sangat fenomenal. Yang pertama adalah seorang caleg kita diskualifikasi, itu dengan proses lah ya, baik proses dengan proses yang cukup panjang, akhirnya kita diskualifikasi. Yang kedua, ketika malam tenang
kalau nggak salah jam 2 pagi itu. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi dini hari kita dapat info ada truk berisi Indomie gitu kan, berisi pop mie gitu kan. Sudah diturunkan, ada info itu kita langsung gerbok itu. Dan itu kita bawa mie-nya beserta truk dan supirnya dan juga yang yang menampung itu saya yakin sangat fenomenal itu. Iya. Ini tadi mungkin masyarakat dengar lah itu. Iya, pernah ada serangan pajar mie instan. Pak, kalau tadi kan sampai diproses caleg, ini masalahnya apa nih Pak? Dari laporan masyarakat itu sampai berkembang menjadi didiskualifikasi karena apa misalnya ini? Ya, pertama memang itu ada laporan masyarakat. Ada laporan masyarakat masuk ke Bawaslu Kota. Dan ternyata ketika kita selidiki, ternyata memang Panwas yang bersangkutan juga menemukan itu gitu loh. Ya kan, menemukan barang yang sama. Hadir di sana, kemudian memang dengan barang bukti yang jelas gitu kan. Dan satu lagi, ini yang agak mereka juga tidak bisa lari gitu kan, karena memang kampanye di sekolah. Oh, jadi karena kampanye di tempat pendidikan. Kampanye tempat pendidikan. Iya, itu dia. Ini kalau memang juga saya pernah dengar, ini kan calegnya juga incumbent Pak ya? Betul. Ya kan ini kan fenomenalnya karena memang mungkin kalau caleg biasa dia melanggar, mungkin juga karena memang minimnya pengalaman. Jadi kalau incumbent kan berarti sudah pengalaman, bahkan sudah jadi Pak saat ini kan ya? Nah, ini dia, karena dia pengalaman mungkin gitu ya, dia tahu nih kantong suara gitu, mungkin ya. Iya. Ini yang harus kita perhatikan untuk pemilu berikutnya gitu kan. Jangan-jangan sebenarnya yang melanggar ini yang tahu gitu loh kan, karena mereka tahu maka mereka melanggar. Jangan-jangan karena kan ada bilang peraturan memang untuk dilanggar, mungkin itu kali yang dipakai. Tapi buat yang tahu yang tahu celahnya tapi juga nggak tahu celahnya di mana ini yang bisa goyangnya ini kan, ternyata juga kejeblos juga. Kalau kata orang lagi apes kali ya. Iya. Ini menarik Pak, ketika ngebahas pemilu tahun 2019 kita bergeser tentang isu-isu pemilu tahun 2022, kemungkinan pemilu kedepannya, karena memang ini masih hangat juga Pak diperbincangkan. Pandangan Bapak dengan pengalaman pemilu yang 4 kotak di Jakarta Barat, di DKI khususnya terutama, kalau di area sampai 5 kotak dan waktunya juga banyak korban, sama ini kan menjadi sorotan juga, korban pengawas TPS ataupun KPPS banyak berjatuhan. Kalau sekiranya ini pemilu di pilkada tahun 2022 tetap dipisahkan, betul, atau digabungkan tahun 2024, pandangan Bapak bagaimana Pak? Tetap dipisahkan, tetap digabungkan, atau memang satu waktu gitu? Ya, kalau ditanya itu, kita sih pengennya 2022 ini ada pilkada. Sebagai penyelenggara pemilu, 2022 ada pilkada. Tapi kita tunggu keputusannya. Kalau memang tidak ada, ya sudah kita ikuti. Berarti nanti ada di 2024. Nah, 2024 kebetulan Bawaslu periode ini habis di 2023. Tapi tahapan itu kita mengikuti. Ada tahapan di awal itu kita mengikuti. Nah, bagaimana nanti pemilu 2024? Nah, sekali lagi, kalau pilpresnya kemarin saja seperti itu gitu kan, pilpresnya pemilu 2019 itu seperti kemarin, apalagi besok 2024. Bagaimana SDM kepanitiaan ini baik Bawaslu dan KPU betul-betul siap. Jangan-jangan laporan ini sedang diproses, pemilu selanjutnya digelar. Iya. Kadang kan tahunnya sama, cuma beda bulan. Ya kan? Nanti Bawaslu maupun KPU sedang memproses persoalan pemilu, persoalan hasil, ya kan? Satu sisi lagi kampanye. Satu sisi juga harus mempersiapkan yang lainnya. Iya. Nah, ini benar-benar harus SDM-nya memang harus benar-benar tangguh. Karena memang juga belum diputuskan betul nih Pak ya. Betul. Opsinya satu waktu, beda bulan, 1 tahun dan segala macam. Kalau Bawaslu pengennya nih 2022 ada pilkada. Iya. Alasan logis sederhananya bagaimana nih Pak? Kita kan bekerja. Ya kan? Bukan cuma bekerja, tapi juga terlihat bekerja. Nah,
kalau misalnya masyarakat banyak bertanya, ini ngapain di Bawaslu? Iya. Dengan dengan jenjang waktu ini ngapain ini? Kalau ada pilkada kan memang jelas. Oh, besok kita ada pilkada. Jadi tuntutan-tuntutan masyarakat juga terkait aktivitas betul. kelihatan ya. Ya kan, jadi betul-betul terlihat. Padahal ketika pandemi ini kami juga tetap bekerja. Tapi kan ada juga pandangan bilang apa yang dikerjain kan gitu. Iya. Nah, padahal sekarang kita sedang daftar pemilih berkelanjutan. Artinya ketika nanti pilkada digelar 2022, kita sudah siap karena memang di DKI ini daftar pemilih sudah mulai. Bukan sudah mulai ya, memang dari pasca pemilu 2019 memang sudah ada daftar pemilih berkelanjutan. Yeah. Dan kita kawal betul-betul itu KPU. Walaupun saat ini memang karena pandemi ya, sekali lagi tadi saya bilang karena pandemi ya kita belum dapat by name, by ini ya kan dari KPU. Tapi tetap menampung kan Bawaslu ketika memang ada dia ngecek namanya ternyata belum, atau sekarang juga kita belum bisa ngecek juga nama kita terdaftar sebagai DPP atau bagaimana? Itu dia. Lantas memposisikan Bawaslu dalam pengawasan DPP bagaimana nih Pak? Nah, ini ada yang unik sebenarnya. Hasil pleno kemarin rapat sebelum KPU itu kan secara virtual. Kita diundang rapat itu kan secara virtual oleh KPU. Ada informasi sangat penting itu, ternyata daftar pemilih ini digunakan oleh departemen kesehatan ya untuk data untuk vaksinasi. Nah, Soalnya kan datanya masih sama dengan data Dukcapil kan sementara ini kan? ya mungkin kalau Dukcapil kan mungkin pembaruan itu gitu kan belum dilakukan. Tapi kalau KPU ini kan tiap bulan. Iya. Tiap bulan. Walaupun memang data KPU itu dapatnya juga dari Dukcapil. Ya kan dia dapat per 6 bulan sekali. Tapi kan laporan-laporan dari bawah nih ada yang meninggal lah. Kemudian ada TNI Polri yang sudah pensiun kemudian menjadi sipil. Nah, itu kan banyak laporan-laporan itu. Iya, iya. Ya Pak, tadi kan banyak bercerita tentang deretan dinamika pemilu tahun 2019 sampai kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Kira-kira sebagai closing statement nih Pak, harapan Bapak belajar dari pengalaman pemilu, Bapak pengalaman di Pilkada tahun 2017, kemudian juga pemilu serentak tahun 2019, harapan dan juga pesan buat para pendengar semuanya nih, podcast Bawaslu Jakarta Barat, bagaimana untuk perbaikan pemilu-pemilu yang akan datang. Ya. Saya pikir yang terpenting adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kepemiluan ini sangat penting. Jadi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat terhadap proses kepemiluan itu juga jangan tergantung gitu ya. Oh, semuanya serahkan ke Bawaslu, KPU enggak. Tapi partisipasi masyarakat. Karena memang SDM kami ini terbatas. Jangkauan wilayahnya sangat luas. Populasi masyarakatnya sangat banyak. Gitu kan? Yang dibutuhkan adalah satu, dalam rangka pencegahan dan pengawasan yang dibutuhkan satu, partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan pemilu selanjutnya kalaupun ada pilkada gitu ya, partisipasi masyarakat bisa jauh meningkat dari pemilu 2019. Siap. Baik para pendengar podcast Bawaslu Jakarta Barat, tadi closing statement sangat luar biasa. Saya teringat dengan slogan Bawaslu sendiri Pak, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi partisipasi masyarakat untuk menjunjung tinggi kedaulatan dan juga demokrasi menjadi kunci utama, mengingat keterbatasan dan juga jumlah SDM Bawaslu atau pengawas pemilu di bawah ini sangat minim. Maka pengawasan partisipatif menjadi penopang utama dalam pengawasan pemilu yang ada di lapangan. Saya pikir terima kasih Pak Obed atas bincang-bincangnya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita juga dan juga terus mengabdi untuk kepemiluan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.